dari kelompok 1 kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, saya Putri Dwinapa. Saya Septi Meliani. Saya Rija Kridayana. Salman Al-Fajri. Saya Muhammad Nadir Suganda. Di sini kami akan membuat video penugasan mata pelajaran sejarah Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi hari di radio. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Maka dari itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno. Bagaimana, saudara setuju? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menanyakan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan kepadanya. Baik, silahkan masuk. Para pemuda mencari, ingin berkata penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio. Maka dari itu, kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa Bung, kita harus bisa memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Baiklah kalau begitu. Tapi beri waktu saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya,
golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikirnya masih pendek. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengkas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Maka dari itu, kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana di Rengkas Dengklok, suatu kota di Karawang? Iya, saya setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengkas Dengklok. Ada apa? Begini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengkas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Karno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali, Bu. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini sudah dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tenang, saudara sekalian. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Saya setuju dengan pendapat mereka. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik proklamasi kemerdekaan. Ada apa, Bu? Perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari esok. Oh, kalau begitu baiklah. Silahkan, Bu. Terima kasih, Laksana Maeda. Sebelumnya, bolehkah saya meminjam balpoen dan selembar kertas? Tentu saja boleh, Bu. Ini, Bu, silahkan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk melaksanakan proklamasi bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kita akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya
karya W.R. Supratman. Oh iya, apakah kita belum punya bendera? Terus bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana jika ibu yang menjahit benderanya. Tapi ibu tidak punya kain. Ibu hanya punya kain merah dan putih. Apa bisa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja bendera Sang Saka merah putih? Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum